Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Kau yang kumpulkan kami, Kau yang satukan kami di tempat ini, untuk kami boleh sama-sama mendengar akan firman-Mu, sama-sama diajar oleh kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin kami, biarlah Engkau yang pimpin hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman, agar firman-Mu saja yang diberitakan dan nama Engkau yang dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 2 ayat 5-11. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Ibrani kali ini di pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara bergantian ayat yang ganjil 5, 7 dan seterusnya. Saya yang bacakan, yang genap Bapak dan Ibu sekalian bergantian sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 11. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kalau kita lihat Ibrani pasal yang kedua ini, kita sudah beberapa waktu yang lalu menyelesaikan eksposisi dari Ibrani pasal 1. Kita akan lihat surat Ibrani, ini seperti tirai yang terbuka pelan-pelan, di mana awalnya itu hanya dikasih bayang-bayang, dikasih clue. Tokoh utamanya itu siapa? Kita orang Kristen tentu sudah tahu yang dimaksud dari Ibrani pasal 1 itu Yesus Kristus. Tapi nama Yesus Kristus sendiri, nama Yesus sebagai Dia yang ditunjuk oleh penulis Ibrani, Dia yang diungkapkan oleh penulis Ibrani, itu baru muncul di bagian yang kita baca tadi. Jadi di pasal 1 sampai 2 ayat 4 kurang lebih itu masih belum disebut nama Yesus Kristus. Meskipun sudah disebut ini pribadi, itu adalah imam, raja, nabi. Dia adalah pribadi yang lebih besar daripada apa yang para nabi yang datang. Pribadi ini lebih besar daripada para nabi itu. Dia imam yang lebih unggul daripada imam yang menerima persembahan. Dia sendiri yang membawa dirinya sebagai persembahan. Dan dia adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa, bertata atas segala ciptaan. Tetapi baru disebut namanya, Yesus, itu baru di bagian yang kita baca. Nah, bagian ini merupakan bagian yang kita akan menjelang Natal. Minggu depan kita sudah masuk Desember. Ini juga ayat yang sangat erat kaitannya dengan Natal. Dan tidak kebetulan, Pak Tong tadi di cuplikan video Natal, itu sebenarnya sudah merangkum inti dari apa yang hendak kita bahas. Jadi saya akan banyak bicara mengenai inkarnasi, mengenai Tuhan yang dari atas turun ke bawah dibandingkan dengan manusia yang lebih suka melakukan usaha dari bawah ke atas. Kalau kita merenungkan selain minggu depan, bulan depan, itu adalah Natal. Tetapi setelah Natal, itu kan kita masuk tahun 2024. Tahun yang kita nanti-nantikan sebagai tahun politik, sebagai tahun di mana para calon presiden, calon wakil presiden, beserta tim kampanyenya, itu semua berteriak-teriak, itu semua mengungkapkan jargon-jargon
yang kurang lebih beberapa jargonnya itu mungkin akan berbunyi, ini loh pemimpin yang dekat dengan rakyat, ini loh pemimpin yang dari rakyat kepada rakyat, ini loh pemimpin yang senasib dengan rakyat, inilah pemimpin yang satu, pemimpin yang bersatu dengan rakyat. Jargon-jargon ini tahun depan kita akan banyak mendengarkan. Kurang lebih mereka akan memposisikan diri sebagai orang yang dianggap satu oleh rakyat. Dan mungkin juga sebagian besar dari masyarakat Indonesia itu akan terpesona dengan jargon ini. Akan memilih untuk, oke, saya pilih dia, karena dia itu pro rakyat, karena dia itu satu loh dengan rakyat, karena dia itu berjanji untuk dia tetap menjadi satu dengan rakyat, meskipun sudah di atas, meskipun sudah jadi presiden. Tetapi kebanyakan kita melihat orang-orang ini ketika sudah, ya dari pengalaman Indonesia merdeka, sudah beberapa presiden silih berganti, beberapa pemimpin silih berganti, kita melihat ketika mereka sudah ada di atas, ternyata mereka lupa akan janjinya. Nah, dari sini kita bisa lihat jargon kami satu dengan Anda semua adalah saudara dan saudari saya yang berkampanye. Ini adalah motivasi dari bawah ke atas. Ini adalah ungkapan orang yang ingin naik ke atas. Teriakan orang yang dari bawah itu ingin ke atas. Ya kita tahu lah maksudnya, mereka itu mengungkapkan kalimat-kalimat ini itu agar jadi satu suaranya rakyat untuk memilih dia, agar dia yang memang awalnya itu dari bawah, memang awalnya ya masyarakat biasa, kemudian karena dia punya kuasa, punya kemampuan untuk mengumpulkan suara rakyat, akhirnya dia naik ke atas. Jadi ini adalah usaha dari bawah ke atas. Dan ini mengharapkan kesatuan, persaudaraan, latar belakang yang sama, yang tujuannya itu untuk memuliakan diri orang yang mengungkapkan itu. Nah, kita akan lihat nanti, ini berbanding terbalik dengan Yesus Kristus, berbanding terbalik dengan kisah Natal. Kita akan lihat secara lebih mendalam di nanti. Kemudian kalau kita lihat secara sepintas, kembali ke kitab Ibrani, kalau kita lihat latar belakangnya jemaat Ibrani, jemaat di mana menulis suratnya ini kan adalah jemaat orang Ibrani, orang Yahudi asli, tapi mereka menjadi orang Kristen, dan mereka mengalami persekusi dari sesama orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang jadi Kristen, itu akan langsung dikucilkan, akan langsung dianggap sebagai, ya kamu ini bukan Yahudi asli, kamu ini bukan orang yang setia pada perjanjian Tuhan, kamu ini orang asing, kamu ini sama aja seperti orang-orang bangsa asing, maka kamu tidak berhak untuk dapat perlakuan istimewa seperti orang Yahudi. Kamu tidak berhak untuk bergabung bersama dengan komunitas kami. Kalian pergi aja, kalian nggak perlu bersatu dengan kami. Maka orang-orang ini, itu orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang bayangannya orang Yahudi yang mengucilkan, itu bukan cuma sekedar ngusir dari komunitas, tapi mereka juga bisa saja membunuh, bisa saja melarang mereka, orang Kristen Yahudi, untuk beribadah. Jadi ini orang-orang yang juga dalam kondisi ekonominya miskin, karena harta kepunyaan mereka itu juga mau tidak mau, itu bisa dirampas oleh orang Yahudi yang menganggap sebagai mereka ini bukan saudara kita, bukan satu dengan kita. Maka ini adalah komunitas yang bergumul, komunitas yang mengalami pergumulan yang berat, komunitas yang imannya itu sangat mudah untuk digoyang. Dengan mereka diancam oleh orang Yahudi yang asli, orang Yahudi yang tetap pada kepercayaan Yahudinya. Mereka ditantang untuk mengkompromikan imannya. Mereka ditantang untuk, udahlah nggak usah percaya Tuhan Yesus, udahlah kembali aja kepada Taurat, kembali aja kepada ajaran yang lama, buang imanmu. Mereka mengalami tantangan-tantangan seperti ini. Kepada orang-orang seperti inilah penulis surat Ibrani menulis suratnya. Dan penulis Ibrani itu menjawab pergumulan mereka dengan satu jawaban, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus jawaban atas pergumulan.
yang mereka hadapi. Kita mungkin kalau hari ini membayangkan kondisi kita, pergumulan kita berbeda. Kitab Ibrani dan Alkitab pada umumnya itu tidak terlalu tertarik untuk membahas pergumulan secara detail, kemudian menjawab secara jawaban yang detail. Tapi selalu memberikan jawaban, membahas pergumulan itu secara prinsipnya dan memberikan jawaban juga secara prinsipnya, yaitu Yesus Kristus. Maka ini akan menjadi relevan untuk kita pelajarin. Nah, untuk itu, untuk kita tahu lebih dalam, apa sih maksudnya Yesus Kristus adalah jawaban atas seluruh pergumulan, kita hari ini akan membahas 3 poin utama. Poin yang pertama, Yesus Kristus yang adalah jawaban, itu Yesus Kristus yang dalam waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kemudian poin yang kedua, Yesus yang menguduskan dan kita yang dikuduskan menjadi satu. Poin yang ketiga, Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudara dan saudarinya. Ini yang nanti akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kita. Untuk itu kita akan lihat secara satu persatu tiap poin tadi. Yang pertama, Yesus dalam waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Di awal tadi kita sudah sedikit membahas mengenai gerakan orang-orang yang dari bawah ke atas. Orang-orang yang ingin mencapai posisi yang mulia. Orang-orang yang tindakannya berbeda, terbalik dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang mulia, Raja di atas segala raja. Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa, Dia yang di luar waktu, di luar ruang. Dia adalah Tuhan yang kuasanya melampaui segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Dia adalah Tuhan yang membuat nanti ketika Dia datang kedua kali, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, mengaku Dia adalah Raja di atas segala raja, memuliakan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang begitu besar, pencipta, Tuhan yang seharusnya berada di tempat yang maha tinggi. Tetapi, Dia Tuhan yang seharusnya berada di tempat yang maha tinggi, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Tetapi Dia justru turun ke bawah. Sedangkan manusia, kalau kita lihat dalam sejarah dari Alkitab, itu selalu ada usaha untuk ingin dari bawah ke atas. Cerita yang paling gampang, itu adalah cerita Menara Babel. Manusia itu ingin membangun menara, ingin membangun bangunan yang begitu tinggi, agar mereka mendapat nama, agar mereka tidak terserak di seluruh bumi. Mendapat nama, bangun bangunan yang tinggi. Ini kan jelas tindakan yang dari bawah ke atas, tindakan mencari nama, mencari kemuliaan diri, tindakan untuk ya supaya aku dikenang, supaya aku dan bangsaku itu dikenal selamanya, supaya kami tidak perlu berserak lah, nggak perlu kemana-mana. Tindakan manusia dari awal setelah mereka beberapa saat setelah mereka jatuh dalam dosa, itu selalu ingin melihat ke atas, selalu ingin naik ke atas. Maka maklum kalau pemilihan presiden itu selalu menjadi ajang yang seru. Selalu banyak orang yang ingin ke atas. Selalu banyak orang yang ingin dikenang. Bangsa Indonesia ini kan kita pernah mengalami dipimpin oleh satu orang selama 30 tahun. Dan kalau bisa orang itu juga ya keluarganya juga bisa berkuasa selamanya. Tapi ternyata usaha-usaha seperti ini itu adalah usaha yang gagal, usaha yang tidak berhasil. Orang tadi yang pernah memimpin Indonesia selama 30 tahun, kalau kita menyebut namanya, yang di pikiran kita sekarang apa? Oh, si orang yang paling korupsi itu, oh si orang yang paling KKN itu, oh si orang yang harusnya dihukum, tapi dia untung aja, belum sempat proses hukumnya selesai, sudah meninggal duluan. Justru orang yang ingin ke atas dengan usahanya sendiri, justru malah menjadi cemar namanya, bukan mendapat kemuliaan. Dan keluarganya juga kita tahu sekarang tidak bisa lagi untuk masuk dalam dunia politik. Meskipun berusaha untuk masuk, cuman ya rakyat sudah terlanjur melihat dia, itu tidak baik. Politik, ekonomi pun juga ya banyaklah contoh-contoh usaha dari bawah ke atas. Misalnya Apple, Steve Jobs.
itu kan dia mulai usahanya dari garasi. Dari cuman dia sama Steve Wozniak, temannya, dan ya cuman beberapa orang, nggak sampai 10 orang. Itu membangun perusahaan dari garasi, kemudian ternyata komputer yang dibangun berhasil, dijual, kemudian akhirnya berkembang, sampai sekarang jadi perusahaan yang begitu besar. Tapi kalau kita lihat, apakah usaha dari bawah ke atas ini bisa menghasilkan kemuliaan yang kekal bagi Steve Jobs? Akhirnya dia meninggal juga, tanpa membawa apa-apa. Akhirnya orang juga, ya memang Apple bagus sih, cuman ya entahlah sampai kapan, tetap tidak membawa kemuliaan yang kekal. Gerakan dari bawah ke atas, itu tidak. Itu gerakan yang sia-sia. Beberapa dekade yang lalu di Indonesia, itu juga ada seorang pengusaha gula yang sangat besar, sampai dibilang sebagai raja gula. Orang ini bernama Oei Tiong Ham. Yang angkatan saya ke bawah, itu pasti tidak tahu siapa dia. Yang angkatan lebih senior lagi, itu akan tahu. Ini orang sangat-sangat luar biasa bisnisnya, sangat-sangat kaya. Tapi sekarang juga, ya orang nggak tahu siapa dia. Dia sudah bangun kerajaan bisnis begitu besar, dia sudah bangun, anak-anaknya pun juga katanya ada yang sampai menikah dengan tokoh politik penting, tapi juga nothing. Selalu usaha dari bawah ke atas. Manusia selalu ingin dari bawah ke atas, melakukan usaha dari bawah ke atas, tapi endingnya juga seperti Menara Babel. Ternyata tidak bisa menyentuh Tuhan. Ternyata tidak bisa mendapat kemuliaan seperti Tuhan. Tapi justru Alkitab memberikan cerita yang sebaliknya. Tuhan Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu, termasuk malaikat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai malaikat di pasal yang 1. Kita tahu malaikat itu adalah ciptaan juga. Malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang ya memang dia melayani Tuhan secara lebih dekat di singgasananya Tuhan, di surga sana. Tetapi dia tetap adalah pelayan Tuhan. Dia tetap adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Yesus Kristus. Tetapi Ibrani itu mengatakan dalam waktu yang sejenak, dalam waktu yang singkat, Tuhan Yesus dibuat lebih rendah daripada malaikat. Kalau kita mengerti malaikat itu sebagai pelayan Tuhan, kemudian dia dibikin lebih rendah, Tuhan dibikin sedikit lebih rendah daripada malaikat dalam waktu yang singkat. Bayangan yang paling mudah, kalau kita punya pelayan, entah itu pelayan di kantor, entah itu pelayan di rumah, kemudian kita bayangkan, ada satu waktu di mana posisi kita lebih rendah daripada dia. Sekarang kita yang menjadi tuan, dia yang menjadi pelayan. Tetapi nanti ternyata kita yang posisinya lebih rendah daripada dia. Jadi ini sedikit gambaran yang tidak sempurna, gambaran yang menunjukkan betapa hinanya, betapa merendahkan dirinya Kristus dalam inkarnasi. Dia menjadi lebih rendah daripada pelayannya. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-8, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dari segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus, Yesus menjadi lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi hanya oleh jalan inilah, hanya melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dia yang adalah pencipta menjadi serupa dengan ciptaan. Hanya dengan jalan inilah maka dia dapat menjadi imam besar kita. Hanya melalui jalan inilah Yesus dapat dimuliakan oleh Bapa. Jalan yang sangat terbalik dari apa yang tadi kita telah bahas. Manusia dari bawah ke atas, Yesus dari atas ke bawah. Dan melalui jalan inilah maka ia dapat menguduskan umatnya. Untuk kita dapat menjadi saudara dan saudarinya. Untuk kita dapat menjadi satu dengannya. Kemudian kita sekarang masuk pada poin yang kedua. Melalui Yesus Kristus yang untuk sementara waktu lebih rendah daripada malaikat. Dia yang menjadi manusia. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa tujuannya? Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia. Itu untuk
menguduskan, dan menjadikan satu antara kita, umat Tuhan, dengannya. Kristus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umatnya. Mereka yang diselamatkan, mereka yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Kristus yang menguduskan, dan kita, umat Tuhan, itu yang dikuduskan. Dan tujuannya pengudusan, pembenaran, ini adalah agar kita dapat sadar, agar kita dapat bersatu dengan Kristus. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi agar kita dapat bersatu dengan Kristus. Tujuan kekudusan adalah untuk kita bersatu dengan Kristus, bersatu dalam Kristus, dalam artian Kristus itu tidak malu menyebut kita sebagai saudara dan saudarinya. Kita bersatu bersama dengan Kristus. Saya akan sedikit membahas mengenai doktrin reform, mengenai pembenaran, pengudusan. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, PA di sini itu membahas mengenai tema ini, kekudusan, pembenaran, tema Ordo Salutis. Jadi kalau mau membahas secara detail, itu bisa lihat di YouTube-nya Gary Cikarang. Itu akan ada tema per tema dari Ordo Salutis, urut-urutan dalam keselamatan. Hari ini saya akan menyebutkannya secara cepat, secara singkat. Karena kita membahas mengenai kekudusan, kita membahas mengenai pembenaran Kristus, maka kita perlu tahu secara doktrin, maksudnya apa. Urut-urutan keselamatan dalam doktrin reform, pertama, Allah dalam kekekalannya, dalam kedaulatannya yang kekal, itu menentukan umat pilihan. Dan Allah memilih sebagian dari manusia untuk menjadi umatnya, dengan menebus umatnya melalui darah Yesus Kristus. Setelah itu Allah memanggil umat yang telah dipilih tadi dengan panggilan efektif. Sehingga mereka yang memang umat kepunyaan Tuhan, Tuhan panggil, Roh Kudus gerakkan dia untuk dia meresponi panggilan Tuhan, mau datang kepada Kristus, mau percaya Yesus Kristus, ke gereja, mendengar firman Tuhan. Merekalah umat Tuhan. Kemudian orang ini yang meresponi firman Tuhan mengalami pertobatan dan dia akan mengaku dosa, datang kepada Kristus dan akhirnya mendapat kelahiran kembali. Orang yang telah lahir kembali akhirnya diadopsi menjadi anak-anak Allah. Mereka kemudian dikuduskan, mereka kemudian dipimpin seumur hidup oleh Roh Kudus sehingga terus bertahan sampai pada kesudahannya. Maka orang-orang ini, umat pilihan, itu akan terus bertahan di dalam imannya, meskipun menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala percobaan, karena Roh Kudus, dan karena bersatu dengan Kristus. Dan pada akhir zaman, mereka, kita semua, yang percaya kepada Yesus Kristus, akan dibangkitkan dan memperoleh pemuliaan dari Tuhan. Jadi kalau kita membahas secara doktrin, inilah yang dimaksud dengan pembenaran pengudusan. Tetapi kalau kita lihat secara maksud sebenarnya, apa sih penulis Ibrani ini ketika mengatakan orang yang dikuduskan, itu maksudnya apa? Mereka yang dikuduskan dan mereka yang menguduskan. Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Itu maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam arti katanya, dikuduskan, itu berarti kan dibersihkan. Dibersihkan dari yang kotor. Dikuduskan itu juga berarti dijadikan berbeda. Di kekudusan itu selalu terkait dengan karakter Allah dan terkait dengan nama Allah. Maka ketika menyebut barang-barang yang dikuduskan, itu adalah barang-barang yang digunakan untuk melayani Tuhan. Barang-barang yang dipisah untuk melayani Tuhan. Begitu pula dengan umat manusia. Manusia yang dikuduskan itu adalah manusia yang dipisah untuk melayani Tuhan. Manusia yang tadinya adalah milik dikuasai oleh dunia, itu diambil, dipisah menjadi milik Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kekudusan. Dan Ibrani, kitab Ibrani, ini juga sangat terkait dengan perjanjian lama, termasuk dengan kitab Yesaya. Nah, maka saya akan membahas kekudusan menurut Yesaya. Tadi kita sudah lihat dalam pembacaan Alkitab, lagi-lagi juga bukan kebetulan, ketika saya mempersiapkan, ternyata ayat yang dipersiapkan juga dari kitab Yesaya.
Kitab Yesaya itu mengerti kekudusan itu sebagai esensi Tuhan yang mengagumkan. Kalau kita ingat panggilannya Yesaya, ketika dia di bait Allah, dia melihat kemuliaan Tuhan yang ada serafim, yang ada ujung jubahnya Tuhan, itu sampai menyentuh bait Tuhan. Itu begitu mulia Tuhan. Maka bagi Yesaya, kekudusan itu adalah karakter Tuhan, itu adalah sifat Tuhan. Dan Tuhan yang kudus, itu juga Dia yang menguduskan moral, yang menguduskan Yesaya, yang menguduskan orang yang tidak kudus untuk melayani Dia. Ketika Yesaya dipanggil, Yesaya kan bilang, aku ini najis bibir, aku ini berdosa. Tuhan menguduskan Yesaya dengan memberikan bara api di mulutnya. Maka kudusan Tuhan itu berarti juga Dia yang menguduskan orang, menguduskan umatnya untuk dipakai, melayani. Maka ketika kembali ke Ibrani, kalau kita lihat Ibrani, itu kita akan menemukan di ayat yang 11 tadi, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Berarti Ibrani ini juga mengaitkan antara apa yang Yesaya lihat, yaitu Yahweh yang tadi menguduskan Yesaya. Dia langsung menunjuk itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan yang menguduskan. Tuhan yang Dia memberikan kekudusannya agar umat Tuhan yang melayani itu juga dikuduskan untuk melayani Dia. Jadi penulis Ibrani itu langsung menyatakan Yesus Kristus itulah Yahweh itu. Yesus Kristus itulah yang juga dilihat oleh Yesaya. Meskipun pada perjanjian lama itu memang dikenal sebagai Yahweh, bukan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya itu adalah Yesus Kristus. Kita hari ini bisa melihat Yesus Kristus yang menguduskan dan kita yang dikuduskan. Itu tujuannya adalah untuk kita di ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Yesus Kristus dan juga yang dikuduskan. Yesus Kristus yang menguduskan, kita yang dikuduskan, berasal dari satu. Ini mau menyatakan bahwa ya memang tujuan kekudusan itu adalah untuk menyatukan Kristus dengan umatnya, dengan kita. Menyatukan Kristus dengan umatnya, hari ini kita mengerti dalam gambaran gereja. Pertama sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala. Tubuh dan kepala itu kan ya jelas satu. Kepala harus bergerak dengan tubuh. Tubuh juga hanya bisa bergerak kalau ada kepala. Itu jelas menunjukkan kesatuan tubuh, kesatuan kehendak, kesatuan pelayanan, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, arah kemana. Maka kita dipersatukan dengan Kristus dalam artian ya kita memiliki kehendak yang sama, kita mengerjakan apa yang Kristus kerjakan, kita mencintai apa yang Kristus cintai, kita pergi kemana yang Kristus hendak kita pergi kemana. Kemudian gambaran yang kedua, kita yang disatukan dengan Kristus, itu juga gambaran gereja sebagai mempelai wanita, sedangkan Kristus sebagai mempelai pria yang dipersatu dalam ikatan pernikahan, dipersatukan dalam ya pernikahan, dalam kekudusan. Ini misteri yang tidak mudah untuk dijelaskan. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada ikatan janji, ada ikatan di mana sang mempelai pria yang sudah mengikatkan dirinya dengan gereja, dengan kita, mempelai wanita, dengan janji. Dia mau menguduskan mempelai wanita, dia mau menguduskan gereja, dia mau menguduskan kita, agar kita bisa bersatu, agar kita layak untuk menjadi mempelai wanita dari Kristus. Maka kita yang dikuduskan secara gereja, secara pribadi, kita pun juga yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang kepadanya. Secara status kita dibenarkan dan kita tiap hari itu dikuduskan oleh Kristus. Kita yang mungkin aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya dosaku sudah diampuni, aku percaya statusku sudah benar, tapi aku setiap hari masih jatuh dalam dosa,
Aku setiap hari masih punya kebiasaan lama. Aku masih lebih mencintai kedagingan, lebih mencintai dosa daripada firman Tuhan. Melalui kita yang tahu Yesus Kristus yang menjadi satu, yang menguduskan kita hari demi hari. Ketika kita berdosa, kita dikuduskan oleh Kristus, kita datang minta pengampunan dosa, Kristus menguduskan kita, makin hari kita semakin serupa, semakin hari semakin mengenal Kristus, semakin serupa dengan Kristus, semakin menyatu dengan Kristus. Pada akhirnya, semakin hari kita semakin benci terhadap dosa, semakin hari kita semakin peka terhadap dosa, semakin hari kita semakin sadar kalau kita memang sudah bersatu dengan Kristus, kita enggan untuk dekat-dekat dengan dosa. Jadi kita yang hari ini bergumul dalam dosa, bukan berarti kita bukan orang yang dibenarkan, tetapi kita memang masih dalam proses pengudusan yang hari demi hari kita lalui. Dan itu bukan kita lalui sendirian, bukan kita berjuang sendiri untuk melawan dosa, tetapi kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus, kita berjuang melawan dosa itu juga bersama dengan Kristus. Dia juga yang menganggap kita sebagai saudara dan saudarinya. Kita masuk poin yang ketiga, yang juga berjuang bersama dengan kita yang berdosa. Berjuang untuk menguduskan kita. Kita diberi kekudusan, kita diberi pengampunan, agar kita terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin menjadi satu dengan Kristus. Kita masuk pada kalimat yang selanjutnya, ayat 11. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kalau kita membaca ayat ini, kemudian kita melepaskan ayat ini dari pribadi Tuhan Yesus yang benar, kita hanya menganggap Tuhan Yesus itu hanya sebagai manusia yang dimuliakan, hanya sebagai manusia yang, oh ya dia manusia biasa, tapi dia kemudian dimuliakan oleh Allah. Ayat ini itu akan menjadi kalimat yang biasa aja. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan Tuhan Yesus itu sebenarnya manusia biasa, tapi ketika baptisan dia baru dimuliakan, dia baru diangkat sebagai Tuhan. Ya kalau mengertinya begitu, kemudian membaca ayat ini, itu akan rasanya ya biasa aja, manusia menganggap manusia lain sebagai saudara. Ya itu kan lumrah lah. Ketika manusia biasa, tetapi kemudian dia mendapat kemuliaan, dimuliakan. Presiden misalnya, Pak Jokowi lah. Pak Jokowi misalnya mengatakan, ya kita ini adalah saudara-saudari sebangsa setanah air. Itu memang, ya kita ada nuansa, oke lah, memang kita satu saudara lah. Memang kita satu tanah air, memang kita satu bahasa. Kita saudara. Kalimat ini akan terasa ya menghibur sedikit lah, tapi kemudian akan ya udah itu aja, dampaknya hanya begitu. Kalau manusia yang paling tinggi sekalipun menyebut manusia lainnya sebagai saudara, sebagai satu, sebagai sama, itu biasa. Maka untuk kita bisa mengagumi bagian ayat ini, kita harus tahu pribadi Kristus yang benar. Kita tahu memang Kristus yang berinkarnasi turun menjadi manusia, itu memang dia menjadi manusia, memang dia adalah manusia yang sama seperti kita. Dalam naturnya sebagai manusia, dia mengalami kelemahan yang sama seperti kita, keterbatasan yang sama seperti kita, tidak maha hadir, tidak bisa melampaui waktu, ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, bahkan bisa lapar, bisa juga sedih. Itu juga Kristus alami sebagai manusia. Maka ketika dia mengatakan, ya kita saudara, ya memang karena dia manusia. Tetapi di saat yang sama, masih di satu ayat yang sama, kita melihat di bagian yang atas, ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Tuhan Yesus benar-benar manusia, tetapi dia juga di saat yang sama, dia adalah Tuhan, di mana manusia yang lain itu butuh dikuduskan. Kristus tidak perlu dikuduskan, justru dia yang menguduskan. Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus ini adalah manusia, maka dia bisa mengatakan kita sebagai saudara. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang kudus, Tuhan yang
seharusnya tidak layak kita untuk berada dekat dengannya, karena dia kudus. Kristus kudus, dengan kita manusia berdosa. Yang seharusnya Kristus tidak perlu, ya dia terlalu kudus, tinggal di tengah manusia yang berdosa, itu suatu kehinaan sebenarnya. Dia adalah yang menguduskan, sedangkan kita yang dikuduskan. Dia adalah pencipta, dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah yang maha kuasa. Tetapi kemudian dia juga yang mengatakan kalimat ini. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka, ia tidak malu menyebut kami sebagai saudara. Kalau kita tahu kekudusan Tuhan, kita tahu pribadi Kristus itu bukan manusia biasa. Kalimat ini akan menjadi kalimat yang mengagumkan, kalimat yang mengharukan. Kita membayangkan, ya seperti tadi, kalau ada manusia lain yang mengatakan, manusia yang tinggi mengatakan kepada manusia yang rendah, ya kamu tuh saudaraku. Itu aja kita bisa agak terenyuh. Tapi ini Tuhan sendiri, raja di atas segala raja. Dia sendiri yang mengatakan, kamulah saudaraku. Kamulah yang aku tidak malu kepada kamu. Aku tidak malu kepada kalian. Kita hidup di dunia, kadang kita dengan kelemahan kita, mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin rekan kerja kita, itu aja bisa malu dengan kondisi kita. Mungkin kita sendiri bahkan malu dengan kondisi kita. Tetapi ketika kita melihat Kristus, ketika kita datang kepada Kristus, ternyata dia yang adalah Tuhan, raja di atas segala raja itu. Yang, ya kalau kita yang suka musik, itu kan tahu lagu Haleluya Chorus. Itu lagu yang membuat seorang raja sekalipun, itu sampai berdiri, sampai menaruh hormat yang tertinggi. Ketika dikatakan Yesus raja di atas segala raja, King of Kings. Pribadi yang sampai raja pun, raja dunia, raja Inggris harus menaruh hormat sedemikian rupa, itu ternyata menganggap kita sebagai saudara. Meskipun dalam kelemahan kita, meskipun dalam keterbatasan kita, dalam perjuangan kita menghadapi pergumulan, yang mungkin kalau kita ceritakan pergumulan ke keluarga kita akan malu. Ternyata Kristus tetap menganggap kita sebagai saudara. Orang Ibrani yang keluarganya sendiri membuang mereka, yang keluarganya sendiri menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak layak disebut sebagai orang Ibrani karena percaya Kristus. Justru Kristus yang mengatakan, keluargamu boleh tidak menganggap kamu saudara, tetapi aku menganggap kamu saudara dan saudariku. Dan aku tidak malu terhadap kamu. Maka meskipun kita menghadapi apapun pergumulan, kita dapat dengan berani datang kepada Kristus. Meskipun kita berdosa sedemikian berat, kita dapat datang kepada Kristus dan kita tahu, ia tidak malu kepada kita. Ia tidak malu kepada kita yang sedang mengalami proses pengudusan. Ia tidak malu kepada kita yang dikuduskan. Kalau kita lihat, jadi siapa sebenarnya mereka itu? Siapa sebenarnya kita yang dimaksud? Kalau kita lihat di Ibrani pasal 2, kalau lihat konteksnya, ini tentu saja orang Kristen Ibrani. Tapi kalau kita cuman menariknya sampai sana, maka ya berarti ini enggak relevan dong untuk kita. Siapa mereka yang dimaksud? Mereka yang dimaksud ini tentu saja orang Kristen, tentu saja hanya umat yang percaya kepada Yesus Kristus, hanya umat yang mau datang kepada Yesus Kristus. Bukan semua orang, bukan semua manusia, karena Kristus datang menjadi manusia, maka semua manusia adalah saudaranya. Bukan itu yang dimaksud oleh penulis Ibrani. Tetapi hanya orang-orang yang mau dikuduskan, hanya orang-orang yang datang kepada Kristus. Hanya orang-orang yang Bapa berikan kepada Kristus untuk menjadi umatnya. Hanya itulah yang disebut sebagai saudara dan saudari Kristus. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang mengatakan Kristus itu kan kasih, maka dia pasti akan mengasihi semua orang di dunia. Itu salah. Hanya
umat Tuhan, hanya kita yang dapat anugerah yang sedemikian besar. Hanya kita yang dapat kesempatan, hanya kita yang dapat posisi, hanya kita yang dapat kemuliaan yang sedemikian besar, dianggap sebagai saudara dan saudari Kristus. Hanya kita yang Kristus tidak malu ketika nanti ia datang kembali kedua kali, ketika nanti ia menjemput kita di akhir hidup kita. Ia akan menyambut kita dan mengatakan, inilah, datanglah saudaraku. Saya tidak malu kepada engkau. Meskipun mungkin ya dalam kegagalan kita, dalam pergumulan kita, mungkin kita sendiri malu, mungkin kita sendiri juga menganggap, ya saya mempermalukan keluarga. Tapi ternyata kita dapat percaya janji Tuhan. Dia tidak malu kepada kita. Dia mau untuk menyambut kita sebagai saudara dan saudarinya. Dan dalam pergumulan kita sehari-hari, seorang saudara yang baik itu tidak akan meninggalkan saudaranya bergumul. Ia akan bergumul beserta dengan kita dalam pergumulan kita. Ia akan jadi penolong kita. Ia akan bergumul bersama dengan kita seperti kuk yang dipasang sebelah menyebelah. Dialah yang menanggung kuk yang berat. Kita dalam pergumulan kita itu hanya ikut dalam menanggung kuk itu. Tetapi kuk itu ditanggung oleh Kristus, saudara kita. Maka marilah kita datang kepada Kristus dalam setiap pergumulan kita. Kita dapat percaya kepada Kristus seperti seorang adik, seorang saudara yang baik percaya kepada saudaranya yang tidak akan meninggalkan, yang akan memberikan kelepasan, yang akan memberikan pengudusan. Dan dalam pergumulan kita dapat percaya kita tidak berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Kristus, dengan tujuan pergumulan kita adalah untuk pengudusan, agar semakin hari kita semakin kenal Kristus, semakin hari kita semakin bersatu dengan Kristus, semakin hari kita semakin memuliakan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau yang memberikan putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk hidup di tengah-tengah manusia. Dan lebih daripada itu, Yesus Kristus mau menanggung dosa manusia, naik di atas kayu salib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itulah kami yang percaya, kami yang datang kepada Yesus Kristus, kami boleh dikuduskan, dibenarkan. Setiap hari dalam pergumulan kami dikuduskan. Setiap hari kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Setiap hari kami semakin menjadi satu dengan Kristus. Dan karena itulah kami dianggap layak untuk menjadi saudara dan saudari Kristus. Maka biarlah itu yang menjadi pengharapan kami, itu yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami, bahwa kami tidak menjalaninya sendiri, tapi kami menjalaninya bersama dengan Kristus, saudara kami. Dan kami tidak perlu malu atas pergumulan kami, karena Kristus pun tidak malu kepada kami. Biarlah kami datang kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.